Nah, ini pada saat kita nyalakan halaman pertama, itu ada lampu ya, nyalakan begini. Sementara halaman kedua, kita bisa melihat ada tangki indikator yang berubah nilainya berdasarkan perubahan ekonominya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas mengenai sebuah perangkat lunak yang dinamakan LabVIEW ya. Dan ini biasanya banyak digunakan untuk engineer ya terutama. Nah, yang kita akan bahas di sini adalah bagaimana sih kalau kita menggunakan LabVIEW untuk aplikasi, terutama untuk sistem seperti SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition, akuisisi data ya. Oke, ini adalah dasar dulu yang mungkin akan kita bahas. Yang pertama adalah LabVIEW itu sendiri, bahwa LabVIEW adalah sebuah sistem untuk mengembangkan pemrograman secara grafis. Dan ini informasi ini Anda bisa dapatkan melalui internet ya, informasinya ya. Nah, seperti apa sih sistemnya? Kurang lebih seperti ini, bahwa National Instrument, karena kebetulan LabVIEW itu dibuat oleh National Instrument, mengembangkan beberapa device juga yang dapat dihubungkan dengan software atau perangkat lunak tersebut. Jadi gambarnya seperti ini, bahwa kalau kita ingin melaksanakan kegiatan seperti akuisisi data, mengambil informasi dari sinyal yang berbau elektrik ya, lalu kemudian ingin diproses di komputer. Ini yang kita lakukan. Satu, sinyal. Nah, kita memiliki sinyal itu baik digital atau analog, bisa ya. Itu kemudian kita perlu suatu perangkat atau interface. Nah, biasanya di sini ada modulnya, lalu kemudian juga ada perangkat kabel yang kemudian dihubungkan dengan data acquisition device. Nah, ini yang dikembangkan oleh National Instrument. Lalu kemudian baru dihubungkan dengan komputer atau laptop. Nah, yang kita kembangkan nanti memang kita bisa gunakan National Instrument DEQ kalau kita punya, atau kita menggunakan DEQ yang lain. Nah, salah satunya misalkan menggunakan microcontroller, contoh misalkan Arduino ya. Dan itu yang kita nanti akan coba. Untuk di awal ini kita mungkin akan perkenalan terlebih dahulu bagaimana sih menggunakan perangkat lunak tersebut atau software LabVIEW. Nah, yang perlu kita ketahui adalah di LabVIEW itu mengenal 3 Windows utama ya, ada front panel, block diagram, sama icon atau connector pane. Mari kita buka, kita lihat di sini, kita type saja LabVIEW. Nah, oke. Dan kita akan membuka programnya. Di pembahasan kali ini saya tidak membahas tentang bagaimana melakukan instalasinya. Anggap saja kita sudah terinstall. Kebetulan saya memiliki LabVIEW versi yang agak lama ya, tahun 2017. Oke. Nah, di sini kita bisa melakukan atau membuat project ya terlebih dahulu. Bisa create project, atau kalau kita sudah memiliki project, kita bisa open existing ya. Di sini, nah, misalkan new VI. Jadi ini yang disebut dengan virtual instrument VI ya. Oke, misalkan kita klik new VI, lalu kemudian muncul seperti ini ya. Nah, ini adalah gambar yang kita sebut dengan panelnya ya. Nah, kalau misalkan kita ingin menampilkan panel tampilan dan panel kontrol, nah ini adalah paletnya ya. Tadi ada connector pin ya. Nah, lalu kemudian kalau kita ingin menampilkan keduanya, baik panel yang ditampilkan maupun isinya yang di dalam panel tersebut mau dihubungkan seperti apa, kita bisa klik Ctrl T. Nah, dia akan muncul seperti ini.
Yang di sini adalah front panel, yang di sini ada block diagram, dan pada saat kita menggunakan Lab View, kita ingin melihat tampilannya seperti apa, itu ada di front panel. Lalu apa yang akan dikerjakan itu kita buat di block diagram. Jadi koneksinya seperti apa, prinsip kerjanya seperti apa, itu ada di block diagram. Jadi yang ibaratnya kita programnya di sini, tetapi ditampilkan seperti apa, itu ada di kiri. Mouse. Kalau kita tidak menggunakan mouse, lebih rumit ya, artinya akan lebih mudah kalau teman-teman menggunakan mouse. Kenapa? Karena kita sangat memudahkan dalam membuat koneksi, lalu memilih block icon dalam membuat programnya, dan tentunya fungsi-fungsi atau feature yang akan bisa dieksekusi melalui mouse. Kita klik kanan, maka akan muncul seperti ini. Nah, hal yang sama di sini. Kalau kita juga klik kanan, dia akan menampilkan beberapa fungsi yang kita bisa klik ya. Nah, kalau kita ingin tampilan contoh misalkan ya, pada pertemuan kali ini yang pertama kita ingin membuat tampilan terlebih dahulu ya. Bagaimana membuat display? Kita klik kanan saja di sini, lalu di sini ada numerik. Numerik itu kalau kita ingin menampilkan angka, ini ada indikator, bentuknya seperti apa. Lalu di sini ada display time, termometer bentuknya, gauge, atau bahkan meter seperti ini. Kita tinggal pilih saja ya. Nah, lalu kemudian ada boolean. Boolean ini biasanya berhubungan dengan logic. Lalu kemudian di sini ada contoh bagaimana kita ingin menampilkan input seperti switch ya. Nah, di sini output kita bisa tampilkan dengan LED dan seterusnya. Lalu kemudian string and path kita bisa buat tulisan. Lalu kemudian array kalau kita membutuhkan, matrix, table tree, grafik. Nah, tampilan seperti apa grafik yang kita inginkan, kita bisa milih ini. Lalu kemudian contoh decoration-nya. Nah, decoration ini yang mungkin akan kita gunakan untuk membuat dekorasi tentunya ya. Istilahnya aksesorisnya lah ya. Oke, mari kita coba membuat yang simple saja, seperti kita ingin membuat tampilan box ya. Nah, misalkan di sini horizontal smooth box, kita klik di sini, tinggal tarik saja. Iya. Bisa memilih misalkan recess box, misalkan di sini. Kita letakkan di sini, akan terlihat dia menjorok ke dalam ya, ceritanya gitu. Nah, nanti kita ingin berikan tulisan di sini. Oke. Label. Nah, kita bisa pilih label. Kita bisa pilih misalkan diarahkan seperti ini, vertical arrangement, clockwise, counter clockwise, diputar ya, atau none. Nah, lalu kemudian kalau kita ingin bagian mana yang kita tampilkan di belakang, di depan, dan sebagainya, Anda bisa klik reorder ya, move forward, backward, move to front, dan seterusnya ya. Nah, klik kanan, lalu kemudian boolean, lalu Anda ingin toggle switch, kita klik saja di sini dan kita letakkan di sini. Kita beri nama switch 1 misalnya. Nama terserah Anda ya. Lalu kemudian Anda posisikan di tempat yang berbeda, lalu klik kiri untuk dia ditempatkan di mana, artinya sudah fix. Lalu kemudian kita ingin membuat, kalau kita menyalakan toggle, klik misalkan nanti itu yang kita lakukan adalah menyalakan LED ya, maka klik kanan, boolean,
Di sini ada roundlet, kita pilih saja dan diletakkan di sini. Dan di bagian blok diagram Anda bisa melihat pada saat Anda ingin membuat tampilan pada front panel, yang terjadi adalah di blok diagram juga secara otomatis dia menciptakan blok icon yang sama merepresentasikan elemen yang Anda gunakan pada sisi kiri atau front panel. Nah, Anda lihat di sini tampilannya seperti apa. Di sini Anda bisa menulis ya. Contoh yang tadi lampu. Nah, di sini lihat bentuknya mungkin Anda bisa mengedit, tetapi kalau Anda selesai mengedit, Anda cukup keluar dari posisi atau lokasinya dan klik kiri lampunya. Dan di sini juga labelnya jadi sama. Apa yang kita lakukan? Kalau kita pingin yang kita nyalakan di sini itu juga akan menyalakan lampu, kita cukup menghubungkan di sini, klik kiri. Kalau saya menggunakan tampilan di sini ada gambar benang ya, gulungan benang. Saya klik kiri satu kali, lalu saya hubungkan ke sini, klik sekali, dan dia nanti akan terhubung. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengisinya? Kita bisa nyalakan atau di sini run continuously. Kita aktifkan, kita klik saja kiri, nyala dan mati. Nah, di sini ada show context window di bagian kanan atas biasanya ya. Tinggal diklik saja. Nah, kalau kita arahkan ke sini, nah ini akan muncul nih boolean dia, ini juga boolean. Lalu kemudian Anda juga bisa klik kanan di sini ya. Kalau di sini Anda misalkan ingin tidak menampilkan labelnya, Anda bisa klik centang di sini ya. Klik kanan, lalu klik kiri untuk menampilkan labelnya. Lalu kemudian kalau Anda juga ingin view as an icon, jadi kalau kita ingin membuat blok iconnya itu jadi lebih ringkas, nah ini misalkan Anda di sini kan tercentang sebagai icon. Kalau tidak ingin, Anda tinggal klik kiri saja. Nah, dia bentuknya diagramnya jadi lebih kepada fungsinya ya. Kalau kita ingin bentuk iconnya, kita klik saja view as icon. In case teman-teman ingin membuat tampilan yang berbeda, artinya Anda contoh ingin membuat panel dan panel tersebut ingin ditampilkan tidak semuanya, Anda bisa bikin page ya, seperti page begini. Klik kanan. Anda bisa pilih di sini ada container, tab control misalkan. Nah, tampilkan di sini, lihat ada page 1, ada page 2. Jika kurang besar Anda bisa tampilkan di sini ya. Contoh misalkan kayak tadi, yang pertama adalah kita ingin membuat tombol start. Klik kanan di sini, lalu boolean kita pakai misalkan tadi toggle, klik, lalu kemudian kita tampilkan lagi adalah run roundlet. Oke. Dan ini LED lampu misalkan. Kita rubah warnanya menjadi hitam juga. Ya, dan di sini sebelah kanan akan muncul switch dan lamp. Kita hubungkan, misalkan di sini. Oke, nah di halaman kedua kita nggak ingin tampilan itu, bisa saja kita klik di page 2. Nah, di page 2 kita berikan tampilan yang contoh, misalkan di sini Anda ingin membuat indikator ya. Contohnya misalkan tangki yang mungkin Anda
observasi ya tangkinya di sini. Nanti dia akan tampil seperti yang ada di sini. Lalu kemudian contoh tangkinya kita ingin ikutnya dari numeric ya, misalkan numeric ini kita ingin knob ya. Nah, nanti pemutaran knob ini akan membuat nilai yang ada di sini juga akan berubah. Satu lagi sini warnanya kita rubah menjadi hitam, di sini juga kita rubah, klik sekali color hitam. Nah, lalu kemudian di sini kita bisa melihat di bagian kanan, kita harus membuat hubungannya seperti apa. Knob ingin dihubungkan dengan tampilan, misalkan tampilannya tadi tank, karena dia memiliki file atau tipe data yang sama. Lihat warnanya kebetulan orange. Kalau ini warnanya hijau, yang ini orange, dia double ya. Kalau kita ingin tahu detailnya, nah ini dia menggunakan double 64 bit real digit precision. Nah, kalau yang ini boolean, dia hanya menggunakan true false, makanya disebut dengan TF ya. Itu tipe datanya. Oke. Lalu kemudian kalau kita eksekusi, contoh di sini running begini. Nah, ini saya perpendek. Oke, kita lihat pada saat kita naikkan yang ada di sini, maka tank juga akan sama. Karena di sini 0 sampai 10 ya. Nah, display format. Scale 0 sampai berapa ya? Misalkan ini 100, ya kita ketik saja 100, maka dia 0 sampai 100. Hal yang sama juga di sini. Klik kanan saja, lalu kemudian Anda bisa menggunakan display formatnya, scale-nya 0 sampai 100 misalkan, supaya sama ya, maka dia 0 sampai 100 seperti itu ya. Nah, ini kalau kita tidak ingin tahu apa kontennya ya, kita klik ini saja. Oke. Nah, sehingga pada saat tampilan di awal, contoh kita running ya di sini. Nah, ini pada saat kita nyalakan halaman pertama, itu ada lampu ya, nyalakan begini. Sementara halaman kedua, kita bisa melihat ada tangki indikator yang berubah nilainya berdasarkan perubahan knobnya. Ya, kurang lebih demikian.